Sebuah film berjudul Trace tahun 2026 akan menceritakan tentang sebuah kota pesisir yang diterjang badai kategori 5 hingga menyebabkan banjir besar dan menghadirkan hiu-hiu ganas ke tengah pemukiman warga. Di tengah kekacauan tersebut, sekelompok orang harus bertahan hidup sambil menghadapi rasa takut, kepanikan, pengorbanan, ego manusia, ketidakpedulian pemerintah, dan maut yang bisa datang dari bawah air kapan saja. Loh, daripada banyak bercocok di awal dan membuat kopi serta mie rebus yang sudah kalian siapkan keburu dingin, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan badan senyaman mungkin, rapikan posisi bantal, kencangkan celana dalam, selamat menonton. Dan cerita diawali dengan sebuah berita tentang badai bernama Henry atau badai kecil di Samudra Atlantik. Meski badai itu kecil dan tidak berbahaya, namun dengan cuaca yang tidak stabil, badai tersebut bisa membesar dan meningkat. Di mana sekarang, badai Henry sudah memasuki kategori 2 atau bisa dibilang mulai berbahaya. Berlatar di kota Enfield, kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Dakota. Setelah kematian orang tuanya, Dakota mengidap sebuah fobia bernama agorafobia atau fobia ruang terbuka, yang hal itu terbukti saat Dakota terpaksa pergi keluar untuk membeli stok makanan. Saat masih panik itulah, Dakota dihubungi oleh sang paman bernama Dale, seorang ahli biologi laut atau bisa dibilang salah satunya ahli badai, di mana alasan Dale menghubungi Dakota adalah untuk memastikan apakah Dakota sudah mengungsi, yang jika belum, maka Dale akan menjemputnya kurang lebih 2 jam lagi. Meski sudah dijelaskan jika badai ini sudah memasuki kategori 5, Dakota tetap kekeh untuk tidak menerima bantuan si paman. Namun karena Dale tahu jika penolakan itu karena efek trauma, ia pun akan tetap menjemput Dakota dan memintanya agar segera berkemas. What can I say? I'm new at it. Yeah, I know. Deal? Deal. Sambil menunggu paman datang, Dakota pun memilih untuk menghabiskan waktunya menonton televisi. Di sana ia melihat berita terkait badai Henry yang sudah berevolusi. Namun karena sang paman akan datang, maka ia pun memilih untuk bernostalgia dengan menonton video masa kecilnya. Karena badai kian membesar dan perintah evakuasi dari pemerintah, seluruh aktivitas terpaksa harus dihentikan termasuk pabrik daging tempat seorang wanita bernama Lisa. Sebelum cuaca semakin memburuk, ia pun langsung pergi meski masih ada seseorang yang belum pulang bernama Bob karena harus mengisi tangkinya dengan limbah darah. Saat menelpon ibunya, Lisa menceritakan bahwa ia ditinggalkan tunangannya yang bercita-cita menjadi DJ dan pemain poker profesional. Kecewa dengan si bajingan itu, Lisa meminta si ibu untuk berhenti membahasnya meski menjelekannya sekalipun. Khawatir dengan usia kehamilan sang anak, ibu menyarankan Lisa untuk bersalin di bak mandi seperti kakaknya dulu. Di sana ia langsung menolak karena ingin melahirkan seperti orang konvensional di rumah sakit dengan ranjang empuk sambil mendengarkan musik. Untuk perbekalan selama di pengungsian, Lisa mencoba untuk pergi mencari toko yang masih buka. Namun karena semua orang sudah mengungsi, Lisa pun hanya bisa kembali masuk melanjutkan perjalanannya. Penasaran apakah Lisa sudah mengungsi atau belum, ibu kembali menelponnya untuk memastikan, namun kembali terputus karena kehilangan sinyal. Di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah danau, terlihat 3 kakak beradik sedang bermain air. Di antaranya Ron si kakak, Dede si anak tengah, dan Will si bungsu. Saat sedang bermain itulah datang si ayah bernama Olson mengajak mereka pulang. Bukan apa-apa, si ayah hanya takut mereka sakit dan jika hal itu sampai terjadi, siapa lagi yang akan menanggung biaya pengobatannya? Sambil marah-marah, Olson mendengar himbauan pemerintah agar segera mengungsi. Alih-alih mendengarkannya, Olson malah menyepelekan himbauan tersebut dan melanjutkan omelannya yang tadi sempat terputus. Sesampainya di rumah, Dede dan kedua saudaranya sangat mengkhawatirkan kaca rumah mereka karena akan ada banjir besar. Dengan alasan kaca itu mahal dan anti peluru, si ayah meminta mereka agar tidak khawatir. Apalagi kedatangan banjir hanya sebatas wacana saja. We're hungry. God damn it. Karena Dede merasa lapar, ia pun pergi ke Rubana untuk meminta makanan. Dan betapa terkejutnya Dede saat melihat ruangan itu dipenuhi makanan mewah seperti daging, bir, buah-buahan, dan lain-lain. Namun meski begitu, Dede CS hanya diberi roti tawar dan tak pernah sekalipun diberi makanan yang enak-enak.
Dan di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa Ron, Dede, dan Will ternyata adalah anak angkat yang Olson bawa dari panti asuhan. Dan alasan kenapa mereka mau merawatnya tidak lain dan tidak bukan karena mendapat insentif dari pemerintah yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika akan berangkat menjemput Dakota, Dale malah kedatangan wartawan yang menanyakan terkait kelompok Hugh yang sudah menyerang warga. Kaget dengan hal itu, Dale yang belum mendapat kabar pun menjelaskan jika mungkin saja itu adalah hiu banteng atau hiu yang berburu dengan cara berkelompok. So, is on the rise according to the expert. Tanpa si paman sadari, rupanya air laut sudah mulai naik dan berhasil menjebol pertahanan tanggul, kemudian memasuki kota dengan serta membawa hiu bersamanya. Meski berada di area yang jauh dari laut, air sudah sampai ke tempat Olson tepat ketika dia sedang duduk di belakang jendela kaca mahalnya sehingga Mr. Olson! Lisa sendiri saat ini terjebak di antara air dan pohon tumbang. Namun karena airnya sangat besar, ia berhasil terbebas dari himpitan itu dan terombang ambing tanpa arah tujuan. Tanpa sadar, ada pohon lain di depannya dan ya, Lisa kembali terjebak dengan kondisi yang jauh lebih parah. Bob sendiri gagal naik ke area tinggi karena air datang terlalu cepat sehingga mobil yang dikendarainya terbelah akibat menabrak monumen prajurit berkuda yang membuat ribuan liter darah mengalir ke lautan. Dalam posisi terjebak itulah, Lisa mencoba untuk meminta tolong barangkali ada yang mendengarnya. Sebenarnya Dakota mendengar teriakan tersebut, namun ingat fobia yang dideritanya membuat Dakota hanya diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Tak lama, datang dua orang warga lokal yang kebetulan lewat mendengar suara teriakan. Salah satu dari mereka yang berjanggut tebal pun langsung turun dari perahu untuk mencari asal sumber suara. We'll find something to cut you loose with, okay? Melihat Lisa terjebak, si janggut itu pun meminta bantuan temannya si botak untuk mengambilkan alat pemotong di dalam mobil. Namun setelah si botak mendapatkannya, tiba-tiba penasaran dengan kemana hilangnya si botak, bapak berjanggut itu pun berinisiatif untuk mencarinya yang ternyata selain mereka berdua, Bob juga tewas oleh segerombolan hiu. Panik tentu Lisa rasakan di tengah chaosnya situasi ini karena memang tidak ada satupun yang bisa ia lakukan selain pasrah kepada Tuhan. Melihat Dakota kerap muncul dari jendela, Lisa pun mencoba untuk meminta pertolongannya. Namun karena hiu berseliweran hilir mudik tak jauh dari mereka, tentu saja Dakota tidak bisa turun karena akan sangat beresiko. Sampai ketika ada atap terbawa arus yang bisa Dakota jadikan jalan, Lisa benar-benar memohon agar Dakota bisa membantunya. I'm pregnant. I am not gonna have him die here. Mendengar cerita kehamilan Lisa, Dakota pun akhirnya melawan fobia yang ia derita dengan akan turun demi membantu Lisa. Namun sebelum itu, Dakota pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang nantinya akan digunakan untuk memotong dahan. Setelah semua yang dibutuhkan berhasil didapatkan, Dakota pun akhirnya turun. Sambil melawan fobianya, Dakota juga berperang dengan rasa takut. Tetap berhati-hati, karena dengan kesalahan meski hanya sekali saja, maka ia harus siap menjadi santapan hiu. Baru saja masuk ke rumah dan hendak akan beristirahat, Lisa malah kontraksi yang membuatnya sangat kesakitan. Di sana Lisa meminta bantuan Dakota untuk melihat seberapa besar lubangnya sudah terbuka, apakah kepalanya sudah nongol apa belum. Dan jika belum, Dakota hanya perlu memperkirakan berapa senti lubangnya sudah terbuka.
Okay. Move 3 inches, I think. Not in the situation we're currently in. Mendengar berita tentang banjir yang sudah sampai ke kota, tentu saja Del sangat panik mengingat Dakota yang tidak akan pernah bisa keluar dari rumah, di mana Del meminta bantuan si wartawan untuk mengajaknya pergi ke kota dengan imbalan berita eksklusif tentang banjir ini. Di tengah perjalanan, rekan Del melihat ada bintik merah di radarnya, mengatakan jika itu adalah Nelly, di mana Nelly sendiri adalah seekor hiu bunting yang sedang Del cari sejak 3 tahun lalu, dan besar kemungkinan jika para hiu yang menyerang adalah hiu banteng anaknya si Nell ini. Tidak sampai situ saja kejutannya, jalan menuju kota rupanya sudah terendam banjir sehingga mustahil bagi mereka untuk tetap menggunakan mobil dan harus menurunkan perahu untuk cepat sampai ke rumah Dakota. Keluarga Olson sendiri masih selamat dari terjangan banjir, namun karena air akan semakin naik dan mereka mungkin harus berenang, Olson dan istrinya pun langsung pergi ke garasi untuk mengambil snorkel atau tabung pernapasan berbentuk L yang mereka simpan di dalam mobil. Okay, come on. Ketika sampai di depan garasi, Ron CS yang masih berada di rumah tak sengaja melihat ikan besar berenang tepat di depan mereka, pergi ke arah orang tua angkatnya dan seperti yang bisa kalian tebak, hiu tersebut langsung menyerang mereka saat itu juga. Olson yang sudah kehilangan satu tangannya mencoba untuk memaksa masuk ke dalam mobil, tetapi melihat kedua orang tua asuhnya tewas di depan mata kepala mereka sendiri, tentu saja Ron CS sangat kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan untuk pertolongan pertama dalam kebanjiran dan ada hiunya. Ron pun meminta Dede untuk menutup pintu rumah tepat sebelum hiu masuk ke dalam. Ketika sedang menutup pintu itulah muncul seekor hiu masuk ke dalam tanpa punten-punten acan, sehingga Ron yang melihat adiknya sedang di situasi tidak baik-baik saja pun langsung menyusulnya sebelum terlambat. Sampai malam tiba, Ron CS masih tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiam diri menunggu hiunya pergi. Ingat dengan daging yang ada di Rubana, Ron pun memutuskan untuk akan berenang ke bawah. Selain membawa daging, ia juga akan membawa senjata untuk digunakan melawan para hiu. Yeah, fuck him. Baru saja akan bersiap ke bawah, muncullah Olson dari dalam air yang ternyata masih hidup. Bukannya senang, Ron dan kawan-kawan malah dongkol akan kemunculannya. Apalagi setelah mengetahui jika mereka hanyalah dimanfaatkan saja, tidak pernah menjelaskan tentang insentif dari pemerintah. Sehingga Ron CS yang sudah sangat kesal pun langsung menjatuhkan Olson ke dalam air. Saat hiunya masih sibuk dengan Olson itulah, Ron dengan cepat masuk ke dalam air menuju Rubana. Mengandalkan skill tidak bernapas dalam waktu cukup lama, Ron pun meluncur memasuki Rubana, mencari daging dari senjata dengan si hiu yang malah menyusulnya. Sempat terjebak karena switernya ngait, ia pun langsung mengoutplay si hiu sambil membawa sebuah kotak yang entah apa isinya karena senjata yang dimaksud susah diambil. Dalam perjalanan menaiki perahu itulah, Del baru melaporkan perjalanannya kepada teman lainnya yang bertugas memantau keadaan, di mana si teman berpesan untuk agar Del cepat bergerak, ditakutkan gelombang susulan akan datang. Hey Dale, the levee is broken. Para wartawan yang penasaran dengan seberapa ganas Nelly dan hiu benteng pun bertanya langsung kepada Del si ahli bidang kelautan, di mana Del menjawab dengan sebuah gambaran nyata dengan memperlihatkan sapi yang sudah terkoyak akibat diserang para hiu. Kembali ke rumah Dakota, terlihat Lisa sudah sangat kesakitan menahan bayinya yang akan lahir, dan karena rumah mereka akan segera tenggelam, Dakota harus memutar otak bagaimana caranya mendapatkan perahu yang jika tidak, mereka akan mati tenggelam bersama rumah tersebut.
Teringat dengan pesan pamannya terkait getaran yang dapat membuat ikan takut, Dakota langsung mencari setiap barang yang bisa bergetar, membungkusnya dengan kantong kresek, kemudian ditebarkan di atas air agar Dakota bisa berenang. Ternyata alasan Dakota pergi keluar adalah untuk mengambil perahu milik Bapak Janggut yang masih tersimpan aman di dekat rumah. Ya, getaran itu berhasil mengusir para hiu, namun saat hampir mendekat perahu, muncullah beberapa hiu ke arah Dakota. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mereka seolah tidak menyadari kehadiran wanita itu dan hanya hilir mudik tanpa melakukan tindakan yang berlebihan. Sementara Dakota berhasil menaiki perahu, Dale sendiri hampir sampai ke tempat Dakota berada. Entah berapa jam lagi, Dale tentu sangat khawatir dengan bagaimana nasib keponakannya saat ini. I heard my mother scream on the riverbank and I froze. Di tengah kepanikannya, rekan Dale malah mendapati puluhan hiu sudah bertebaran di dekat tempat tinggalnya Dakota. Kebetulan ada mobil SWAT yang terguling di dekat mereka, sehingga Dale CS bisa mengambil beberapa barang yang berguna melawan hiu. Dakota yang sudah di perahu pun bergegas mencari peralatan yang mungkin bisa berguna. Karena waktu sudah semakin siang, tak sulit bagi Dakota untuk bergerak seperti sebelumnya. Namun satu hal yang pasti, ia harus lebih cepat sebelum rumahnya ambruk dan tenggelam bersama Lisa di dalamnya. Terlambat bagi Dakota untuk menjemput Lisa di dalam rumah. Lisa pun harus berenang sambil menahan rasa sakit pra melahirkan, mencari sebatang kayu sebagai penopang tubuh, dan melahirkan sebelum hiu datang. Darah yang mengalir deras tentu mengundang para hiu berdatangan. Tanpa sempat merasakan rasa sakit, Lisa pun harus bertahan dari kepungan hiu sambil menggendong oroknya sehingga... Iya, Lisa berhasil menghabisi satu hiu dengan menggunakan sebatang kayu. Tak berhenti di situ, Dakota yang melihat kesempatan Lisa bertahan hidup kurang dari 1% pun dengan cepat mengarahkan senjata visernya tepat ketika hiu akan menerkam Lisa dari belakang dan... berhasil mengalahkan dua hiu dan membawa Lisa dan oroknya naik ke perahu. Mereka tidak sadar jika salah satu hiu masih bergerak bebas sehingga... Di tengah momen krusial tersebut, datanglah paman Dale CS yang langsung melemparkan semacam stun gun untuk menakuti para hiu, membuat mereka kocar-kacir menjauh dari sana untuk sementara waktu. Merasa sudah menang, Dale pun mempercepat perahunya tanpa sadar jika hiu lain mulai mendekat lagi ke arah mereka, tapi tiba-tiba... Iya, itu adalah Nelly atau hiu yang sudah Dale teliti selama bertahun-tahun. Entah sudah terjalin ikatan dengan Dale CS atau apa, namun pastinya Nelly berhasil menyelamatkan mereka dari kematian. Setelah memasuki perahu, Lisa meminjam ponsel milik rekan Dale untuk mengabari ibunya bahwa cucunya sudah lahir dengan cara yang sama, yaitu lahiran di dalam air. Kembali pada Ron CS, setelah membuka box yang dibawanya, rupanya itu adalah dinamit yang memang sengaja Ozone simpan. Dengan rencana meledakkan para hiu sekaligus, Ron CS mulai memancing kedatangan mereka dengan bergerak di dalam air. Dan setelah si hiu datang, Ron malah kembali apes dengan sweaternya yang kembali tersangkut tepat ketika hiu mulai datang. Siapa sangka rencana mereka berhasil yang membuat hiu tersebut tercerai-berai. Entah apa yang mereka pikirkan, Ron CS malah memutuskan untuk pergi dari sana dengan menggunakan mobil milik Ozone. Tanpa sadar jika airnya sudah surut, bukan hanya mendapat daging segar, mereka juga akan mendapatkan daging ikan yang melimpah dan cukup untuk lauk makan mereka selama 1 bulan. Tamat, endingnya sangat membagongkan.